diharapkan sebagai hasil daripada sebuah demokrasi. Dan dalam demokrasi juga dihasilkan perlindungan terhadap hak-hak individu, hak-hak pribadi. Dan ada masyarakat sipil yang menjadi titik kontrol daripada sebuah demokrasi. Ukurannya bagaimana masyarakat sipil itu menjalani kehidupan di sebuah negara dalam sistem demokrasi. Dan yang berikut adalah rule of law, aturan-aturan dari hukum yang diterapkan dalam semua negara demokrasi di dunia ini. Ada banyak persamaan sekalipun ada sisi-sisi yang berbeda sesuai dengan latar belakang daripada setiap negara tersebut. Dan yang berikut ada hak-hak sipil. Itu penerapannya di dalam sistem demokrasi yang ternyata sampai sekarang ini itu mengalami hal-hal yang tidak mencapai apa yang merupakan cita-cita daripada manusia pada umumnya. Dan khusus di Indonesia, demokrasi diselaraskan dengan falsafah Pancasila dan kita menganggap itu yang terbaik, sekalipun pada akhirnya kita dapat melihat bahwa ada kelemahan-kelemahan di sana-sini, termasuk di dalam aturan-aturan dari setiap daerah yang mempunyai hukum adatnya masing-masing. Itu harus diselaraskan bagaimana sistem demokrasi dikaitkan dengan hukum adat dan juga falsafah Pancasila. Sehingga muncul perda-perda dari setiap daerah yang mempunyai latar belakang yang berbeda satu terhadap yang lain. Dan kita mengetahui bahwa peraturan-peraturan daerah yang juga dikaitkan dengan latar belakang kearifan lokal, itu ternyata tidak mencapai apa yang dicita-citakan. Sampai sejauh ini kita melihat ada perda-perda yang pada akhirnya ditarik kembali atau dibatalkan dan sebagainya. Nah, kemudian kita harus mengulang lagi bahwa output daripada demokrasi, kalau dianggap bahwa sistem pemerintahan yang demokrasi atau demokratis adalah hal yang terbaik, maka kita harus mempertimbangkan hal-hal yang berikut ini, yaitu dalam demokrasi ada pemerintahan mayoritas karena sistemnya adalah pemilihan umum. Dengan pemilihan umum maka ada rule of majority. Siapa yang terbanyak suaranya, merekalah yang kelompok itulah yang menjadi pemenang dan memerintah negara tersebut. Sistem ini pun kita lihat bahwa banyak bisa dimanipulasi. Dan saya pikir kita mempunyai pengalaman-pengalaman baik di negara-negara lain yang kita boleh pelajari sistem demokrasinya dengan rule of majority. Begitu juga dengan di Indonesia kita harus akui bahwa ada penyimpangan-penyimpangan di sana-sini sebagaimana yang belum lama berlangsung dalam sistem yang ternyata bisa diubah-ubah sekalipun itu sudah merupakan peraturan-peraturan, tetapi peraturan-peraturan itu pun dapat diubah. Sehingga rule of majority itu ternyata bukan jawaban juga. Yang kedua, output daripada demokrasi adalah saling tidak percaya satu terhadap yang lain. Ada distrust. Itu sebabnya
sekurang-kurangnya ada 3 pilar dalam setiap sistem demokrasi, yaitu pilar legislatif, mereka yang mengawasi pemerintah dan juga membuat atau menyusun undang-undang atau peraturan-peraturan. Ada pilar yudikatif yang berbicara tentang sistem hukum, dan pada umumnya hukum dianggap sebagai panglima, sekalipun pada akhirnya ketika politik mengendalikan hukum, ya hukum tidak bisa juga berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan pilar yang ketiga dari sebuah demokrasi adalah eksekutif. Mereka lah yang memerintah, mereka lah rule of majority itu. Ketika pemilihan umum mereka menang, maka mereka membentuk kabinet. Kabinet ini itulah yang mengatur pemerintahan. Jadi ketiga pilar ini ada distrust di sana, ada saling tidak percaya satu dengan yang lain. Ada permainan-permainan. Itu sebabnya mereka saling mengawasi satu terhadap yang lain. Saling menguasai satu terhadap yang lain. Maka kita harus mempertimbangkan kalau kita menggunakan sistem demokrasi, ya ada distrust, saling ketidakpercayaan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang ketiga adalah diskriminasi. Mau tidak mau ada diskriminasi akibat daripada sistem demokrasi itu. Yang keempat, output daripada demokrasi adalah kapitalisme. Dengan sistem kapitalisme yang terbuka maupun tertutup, itu sebenarnya sama saja. Indonesia tidak mau menjadi kapitalis yang liberal, yang terbuka. Tetapi tetap saja Indonesia adalah negara yang mengundang para kapitalis, yang pemilik-pemilik modal besar yang diharapkan dapat menginvestasikan dananya untuk membuat perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik dan sebagainya. Dan di sana dibutuhkan pekerja. Jadi kapitalisme pada akhirnya menciptakan kelompok orang yang kaya raya dan kelompok orang yang tetap berada pada level di bawah. Karena mereka dibutuhkan. Yang kaya raya persentasenya ya mungkin dalam sebuah ukuran persentasenya mungkin sekitar paling banyak 10% lah. Dan yang 90% adalah rakyat yang menengah ke bawah. Dan mayoritas diantaranya adalah rakyat miskin. Dan mereka tetap dipertahankan seperti itu. Ini sistem kapitalisme terbuka maupun tertutup muncul dari sebuah demokrasi. Jadi membutuhkan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi tetap dipertahankan, jumlahnya semakin banyak ya semakin baik. Entah itu kapitalisme liberal ataupun kapitalisme tertutup, itu sebenarnya sama saja. Negara Cina ketika mulai terbuka, mereka menganut sistem komunisme, tetapi pada akhirnya terdapat orang-orang kaya raya juga di sana. Dan kita mengetahui bahwa pemerintah Cina tidak suka kalau ada orang kaya dari Cina yang terekspos keluar. Sama dengan yang kita kenal seorang konglomerat yang bernama Jack Ma.
sekarang ini tidak dengaran lagi karena dia adalah orang dari RRC, Republik Rakyat Cina, yang komunis, tetapi juga yang terbuka. Dan pemerintahnya kelihatannya tidak menyukai kalau ada satu figur yang tidak mencerminkan sistem sama rasa sama rata tersebut. Tetap saja, selain Jack Ma pasti ada kelompok-kelompok orang kaya juga yang ada di Cina. Sekalipun itu disembunyikan, tetapi sekarang ini dengan mudah dapat ditemukan dengan kemajuan teknologi multimedia yang ada sekarang. Dan juga demokrasi menghasilkan korupsi. Kita melihat semua negara demokrasi berada pada indeks korupsi yang tinggi. Dan di Indonesia kita tahu, sekalipun kita anggap sistemnya terbaik juga, karena dikombinasikan dengan Pancasila. Tetapi kita lihat di mana-mana ada korupsi. Dari skala yang kecil, dari level yang terendah sampai level tertinggi, korupsi itu tetap marak. Itu sebabnya ada lembaga yang disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kita sudah bahas waktu lalu bahwa di dalam KPK sendiri ternyata ada korupsi dalam bentuk yang lain, dan mereka ditangkap, dihukum, diadili, dan harus diganti dengan orang-orang lain yang diharapkan menjadi benteng untuk mengantisipasi koruptor. Tapi ternyata ini merupakan output daripada demokrasi. Senang atau tidak senang, kita harus mengetahui ini sebagai sesuatu yang sudah bukan menjadi rahasia lagi. Setegas-tegasnya seorang pemimpin menyerukan anti korupsi, ya kita boleh uji dari kepemimpinan yang satu sampai kepada yang lain, bahwa korupsi tetap ada, tetap marak. Ternyata toh tidak sempurna juga. Yang keenam, ada isu proteksi terhadap minoritas. Demokrasi menciptakan isu politik protection of minority. Dan itu menjadi semacam jualan. Yang berikut adalah rasisme, mau tidak mau. Pihak yang menjadi majority, apalagi dari ras tertentu, mereka akan merekrut orang-orang dari ras yang sama untuk menjadi pemimpin-pemimpin, sekalipun ada upaya-upaya untuk menyamaratakan. Tetapi persentasenya kita boleh lihat, rasisme itu muncul di sana-sini sebagai output daripada demokrasi. Dan yang kedelapan, output daripada demokrasi yang harus kita pertimbangkan adalah ketidaksetaraan, inequality. Bagaimanapun perlakuan-perlakuan di dalam sistem yang ada, terdapat inequality, ketidaksetaraan. Dan ini menyedihkan sekali. Apalagi sudah menyangkut dengan soal gender, ya.
atau gender, ada ketidaksetaraan. Itu dampak juga daripada diskriminasi yang muncul sebagai output daripada demokrasi. Output dari demokrasi yang ke-9 adalah jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Itu tetap dipertahankan dan tetap akan ada. Karena kelompok-kelompok yang kaya tetap mengharapkan orang-orang yang miskin itu tetap ada dan bahkan makin banyak makin baik buat mereka. Jadi pertimbangkanlah hal-hal ini apabila kita melihat bahwa sistem demokrasi adalah hal yang terbaik. Yang ke-10 saya catat di sini adalah abuse of privilege. Kita mengetahui bahwa di dalam kepemimpinan di dalam negara demokrasi ada abuse of privilege di dalamnya. Ada, kalau mau diistilahkan, semacam pelecehan terhadap kehormatan antar pribadi. Dan itu muncul di mana-mana. Entah itu dalam pemerintahan, entah itu secara di luar pemerintahan atau dalam kelompok swasta. Orang menganggap kelompok-kelompok tertentu merupakan kelompok-kelompok yang berbeda satu terhadap yang lain. Jadi ada persekutuan misalnya atau kelompok yang di dalamnya hanya terdapat para CEO misalnya. Mereka merasa bahwa mereka adalah yang tertinggi dan mereka menjadi eksklusif. Itu merupakan bagian daripada abuse of privilege. Mereka menganggap yang lain di bawah mereka. Begitu juga pada level berikutnya, antara misalnya para direktur, mereka ada kelompok sendiri. Kalau kita melihat orang-orang yang menganggap diri sudah mapan secara ekonomi, itu mereka misalnya tergabung dalam klub moge misalnya, motor gede. Itu mereka menganggap orang lain itu di bawah mereka. Kadang-kadang kalau di jalan raya mereka menganggap bahwa kendaraan-kendaraan yang di bawah mereka itu mereka bisa lecehkan. Apalagi dengan kendaraan besar, kalau mereka mengeluarkan suara meraung-raung daripada motor-motor gedenya, itu yang kecil-kecil itu akan minggir. Jadi muncul, karena negara demokrasi, muncullah kelompok-kelompok seperti itu yang eksklusif. Dan akibatnya terjadilah abuse of privilege. Dari merek-merek tertentu, dari kendaraan-kendaraan tertentu pun ada kendaraan-kendaraan yang cc-nya besar, mereka menyendiri daripada cc yang kecil. Mereka menganggap bahwa mereka itu lain, sekalipun merek kendaraan itu sama. Ini akibat demokrasi. Itu menyebabkan ada persinggungan-persinggungan, konflik-konflik horizontal antar kelompok itu bisa terjadi di jalanan.
Dan yang ke-11, produk daripada demokrasi adalah memisahkan antara keyakinan religius dan negara. Pada umumnya seperti itu. Kalau kita mengetahui bahwa di Amerika Serikat, di sekolah-sekolah pemerintah, itu dilarang untuk melakukan ibadah-ibadah. Kalau di Indonesia ada, karena kita demokrasinya di-combine dengan falsafah Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Akan tetapi dalam prakteknya juga ada perbedaan. Dalam setiap upacara-upacara kenegaraan, selalu memang diupayakan ada doa yang dinaikkan. Tetapi sesudah itu ya sudah diseparasikan, sudah dipisahkan sistem kenegaraannya. Terpisah dari sistem keyakinan iman. Itu adalah produk daripada demokrasi. Dan kita melihat hal yang miris di sini, yaitu hasil-hasil dari sistem demokrasi. Kita perlu jujur terhadap kenyataan ini. Bahwa akibat daripada demokrasi muncullah antara lain kecemburuan sosial, perasaan saling curiga, muncul juga sistem kompetisi yang dianggap sebagai kompetisi yang sehat, tetapi prakteknya menjadi tidak sehat. Namanya sebuah kompetisi sebagai output daripada demokrasi. Ada disparitas, ada perbedaan-perbedaan. Ada pembedaan antara pemilik dan penggarap, pemodal dan pekerja dan buruh dan sebagainya. Itu hasil-hasil dari sistem demokrasi yang ternyata kita harus mengakui bahwa ini adalah sistem buatan manusia. Dan bagian terakhir, dari apa yang diupayakan manusia dan dianggap mungkin ini merupakan hal yang terbaik, yang tertinggi nilainya, adalah sistem agama. Agama dia bisa menjadi sebuah sistem yang merupakan lintas negara, ya. Dia bisa bersifat global. Sekalipun ada agama-agama tertentu yang hanya terlokalisir kepada etnis-etnis tertentu. Misalnya di India ada agama-agama yang diciptakan oleh keluarga-keluarga dalam bentuk penyembahan-penyembahan sendiri. Tetapi terbatas dalam etnis-etnis tertentu dan secara umum mereka menganut agama Hindu. Demikian juga di Jepang ada agama Shinto yang hanya ada pada bangsa Jepang. Tetapi mereka anggap itu sebagai yang terbaik. Yang kedua, agama merupakan suatu lembaga atau institusi yang mencoba mengatur kehidupan rohani manusia. Akhirnya agama itu merupakan sebuah organisasi, sebuah lembaga. Ada aturan-aturan main yang dibuat dan dipikirkan oleh manusia untuk diterapkan sebagai praktek-praktek keagamaan
dalam bentuk upacara-upacara, ritual-ritual, dan sebagainya. Dan mengatur kehidupan moral daripada manusia. Yang pada gilirannya sebenarnya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan moral yang diciptakan oleh agama itu di sana-sini terjadi. Ini poin yang ketiga ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa agama dapat bersifat lokal, regional, nasional maupun global. Nah, agama itu mengandung 3 unsur, yaitu manusia, penyembahan atau penghambaan, dan Tuhan, Sang Pencipta. Agama adalah upaya manusia untuk mencari Sang Pencipta atau menemukan Sang Pencipta. Upaya-upaya ini sudah dilakukan sejak manusia pertama setelah kejatuhan ke dalam dosa, digambarkan lewat 2 orang anak daripada Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Mereka melakukan sebuah upacara ritual penyembahan untuk sekiranya dapat memperkenankan Sang Pencipta. Dan digambarkan di sana bahwa dalam ketulusan persembahan yang dibawa atau upacara yang dilakukan, maka Sang Pencipta memperkenankan Habel. Sejak itu upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia terus dalam bentuk agama, sekalipun di dalam sejarahnya. Kalau kita membaca Alkitab, bahwa Tuhan tetap mengupayakan supaya kalau boleh ada satu umat yang dia miliki. Nanti kita akan dalam pembahasan berikut akan masuk ke sana, sehingga kita mengetahui mengapa kita perlu memahami upaya-upaya manusia dalam berbagai pola-pola pikir, filsafat, dan juga sistem-sistem itu ternyata tidak memenuhi apa yang diharapkan, dan pada akhirnya Tuhan yang menciptakan manusia pertama yang sempurna. Kemudian setelah manusia yang sempurna itu telah menjadi tidak sempurna karena pelanggarannya atau pemberontakannya terhadap Tuhan, maka Tuhan merencanakan kalau bisa bangkit satu umat, satu bangsa yang menjadi miliknya sendiri. Melalui mana Tuhan berupaya pada akhirnya datang memperkenalkan sistem kerajaan yang sejati, yang sebenarnya ada di dalam diri manusia. Kita nanti akan masuk ke sana, tetapi saya hanya membatasi sampai kepada pembahasan tertinggi daripada upaya-upaya manusia dalam mengusahakan untuk boleh tiba kepada sebuah suasana impian, negeri impian, negara yang adil, makmur, aman, sentosa, yang langgeng, yang tidak ada cacat celah di dalamnya. Dan itu tidak dapat ditemukan dalam semua bentuk upaya manusia. Itu sebabnya Yesus datang membawa
kerajaan yang pernah hilang, yang pernah diberikan kepada manusia. Yesus menawarkan itu lewat pemberitaannya untuk pertama kali di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Yaitu bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Atau kerajaan surga sudah dibawa oleh Yesus. Dengan begitu kita sekarang ini akan mencoba masuk dalam apa yang merupakan inti penyampaian-penyampaian ke depan nanti, yaitu mengenai Injil Kerajaan. Injil Kerajaan itu telah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri ketika Dia berfirman dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya yang ke-9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan bahwa seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan kepada manusia. Namanya disebut Penasihat Ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi ketika Yesus membawa sistem kerajaan itu dengan mengkhotbahkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, termasuk dengan orang-orang yang berasal dari daerah-daerah lain, karena di Israel adalah tempat di mana banyak orang dari berbagai negara, dari berbagai bangsa, berkumpul di sana. Dan Yesus menawarkan tentang kerajaan yang berbeda daripada semua konsep dan sistem yang diciptakan oleh manusia. Jadi saya pikir apa yang saya sampaikan mengenai teologi kerajaan atau Injil Kerajaan Allah itu mengacu kepada apa yang diberitakan oleh Yesus. Karena Dia adalah Sang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan dikatakan bahwa yang Dia bawa ke dalam dunia ini adalah lambang pemerintahan. Berbicara tentang kerajaan. Ketika Dia lahir, maka para Majus kita ketahui sudah pergi berusaha untuk menemukan anak yang telah lahir itu. Dan mereka mengetahui bahwa itu adalah raja, dan ketika Yesus sudah menjadi dewasa, itu lambang pemerintahan itu nyata di dalam sikap hidupnya. Yaitu Dia mengembalikan otoritas kuasa yang ada pada manusia pertama dengan memberitakan Injil Kerajaan.
kepada manusia. Dan kalau kita perhatikan setiap kali Yesus memberitakan Injil kerajaan atau kabar baik tentang kerajaan Allah itu, dia menunjukkan otoritasnya dalam bentuk berbagai tanda ajaib dan mujizat. Dia menyembuhkan banyak orang. Kalau kita membaca secara teliti apa yang tercantum di dalam keempat kitab Injil, maka biasanya selepas Yesus memberitakan Injil kerajaan, dia melakukan mujizat, menunjukkan tentang otoritas pemerintahannya terhadap dunia ini. Itu diimplementasikan di dalam pelayanannya. Jadi bukan hanya berita tentang kerajaan Allah, tetapi praktek dalam kerajaan Allah yang ke depan kita akan melihat lebih dalam mengenai aspek-aspek kerajaan yang dibawa oleh Yesus dan dipraktekkan di dalam pelayanan-pelayanannya. Jadi saya berharap setelah kita memahami tentang semua upaya manusia untuk mencoba menemukan dunia impian itu, yang ternyata semuanya gagal, walaupun sampai sekarang masih tetap diupayakan, itu akan terus menjadi impian semata-mata. Tidak pernah akan menjadi kenyataan. Keadaan dunia itu semakin hari semakin rusak. Andalan manusia dengan membentuk liga bangsa-bangsa atau kemudian disempurnakan menjadi persatuan bangsa-bangsa. Kemudian pada akhirnya disempurnakan lagi menjadi perserikatan bangsa-bangsa. Itu ternyata tidak merupakan suatu jawaban. Tetap terjadi di sana permasalahan dari waktu ke waktu. Dewan keamanannya terus-menerus harus melakukan persidangan-persidangan. Di sana sini terjadi kekacauan dan PBB diminta untuk membuktikan legitimasinya. Dana yang dikeluarkan, yang dikumpulkan oleh PBB sudah sekian banyak. Tetapi sampai sejauh ini kita boleh melihat bahwa itu semua tidak menjadi jawaban. Tidak ada kedamaian. Sehingga pada akhirnya kita harus kembali kepada apa yang ditawarkan oleh Yesus, yaitu Injil Kerajaan Allah yang harus diberitakan ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Dengan demikian ketika berita itu telah tiba kepada semua manusia di dunia, Tuhan akan datang kembali dan mengokohkan. Dikatakan di sini, dia disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran yang tidak pernah akan berhenti dari sekarang sampai selama-lamanya, yang kekal sifatnya. Inilah yang ditawarkan oleh Yesus. Inilah jawaban. Tinggal bagaimana kita yang telah memahami tentang hal ini, kita boleh memberikan challenge kepada orang-orang yang kita temui.
Maukah mereka menerima kabar sukacita tentang kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus? Dengan catatan tentu saja kita harus mengalami kerajaan itu di dalam diri kita. Kita harus mengalami proses sebagai seorang warga kerajaan. Ada aturan-aturan main yang harus kita ikuti sesuai dengan firman yang telah Dia berikan dalam Alkitab yang kita miliki sekarang ini. Jadi impian mesianik itu yang sebenarnya sudah ada di dalam diri setiap bangsa, setiap etnis, itu jawabannya ada di tangan Yesus. Dikatakan di sini bahwa kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kalau manusia mengupayakan hal yang tertinggi yang dia temukan, yaitu sistem keagamaan, tetapi sistem keagamaan ini juga mengarah kepada hal-hal yang tidak tertuju kepada Tuhan yang sesungguhnya, maka sistem itu adalah sistem upaya-upaya manusia yang disetarakan dengan penyembahan berhala. Sistem keagamaan selalu menggunakan pernak-pernik, karena itu Tuhan cemburu terhadap penyembahan berhala. Agama dapat menjadi satu berhala di dalam diri manusia. Agama dapat menciptakan kondisi-kondisi yang paling mengerikan. Dalam sesi yang berikut kita akan mengupas tentang hal ini juga. Bagaimana agama itu menjadi ideologi yang menentang sistem kerajaan. Kemapanan orang yang telah gandrung dengan agama menyebabkan ketika sistem kerajaan itu ditawarkan, mereka akan bereaksi dan melakukan tindakan-tindakan yang kontradiksi dengan apa yang mereka yakini di dalam agama ini. Kita harus membongkar ini semua supaya kita dapat menemukan kebenaran sejati dan membuktikan bahwa apa yang dibawa oleh Yesus itu adalah kebenaran yang sejati. Karena Dia tidak saja menyampaikan dalam bentuk khotbah ataupun pemberitaan dan pengajaran, tetapi Dia menyampaikannya juga dengan disertai bukti-bukti kekuasaan Tuhan yang tidak terbantahkan. Saya pikir pembelajaran kita kali ini hanya sampai di sini. Dan kita akan bertemu di dalam pertemuan berikutnya. Saya ingin mengupas lebih jauh mengenai mengapa agama itu adalah sesuatu yang pada akhirnya sangat berbahaya dan bertolak belakang dengan sistem kerajaan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Baik, mari kita segera mengakhiri pertemuan malam ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada malam ini kami kembali sekedar mereview dan mengingat-ingat kembali sedikit mengenai
berbagai pola, berbagai bentuk, berbagai upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mencari sesuatu yang pernah hilang di dalam diri manusia yang sejati. Dan kami memang masih baru mengupas sedikit mengenai hal-hal itu, tetapi kami boleh menyimpulkan bahwa semua upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mencari kedamaian yang sejati, kebahagiaan yang sejati itu, ternyata tidak pernah ditemukan dari generasi ke generasi dengan berbagai sistem yang telah dipikirkan matang-matang oleh manusia tersebut. Dan sekarang ketika kami memahami hal ini dan kami mengetahui bahwa Yesus telah membawa ke dalam dunia ini kabar baik tentang kerajaan Allah, maka kami menerima sistem yang sejati itu. Berita tentang kerajaan Allah yang sejati itu, yang merupakan jawaban daripada semua impian-impian dari manusia. Oleh sebab itu, seberapa kami yang telah memahami tentang hal ini dan mengalami bahwa kerajaan Allah telah menjadi bagian dalam gaya hidup kami, kami terus akan mengupayakan diri sedemikian rupa untuk menjadi saksi Kristus, mengembangkan kerajaan Allah melalui gaya hidup kami yang terus-menerus, yang konsisten, semakin hari semakin seperti Kristus. Oh Roh Kudus, terangilah hati kami, dan biarlah pemahaman-pemahaman dasar ini akan menjadi landasan bagi kami untuk dapat kami berbagi kepada orang lain, karena kami sudah menemukan penghormatan diri kami di dalam Kristus Yesus, Raja segala Raja, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih buat semua yang telah hadir malam ini. Tuhan memberkati kami sekalian sepanjang malam ini dan seterusnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengakhiri pertemuan malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.